Annyeong, kita balik lagi review Atypical Family episode 4. Sebelumnya kita kembali dulu saat kejadian waktu di air mancur di mana Daehae menunggu Gwiju. Saat Gwiju yang datang dari masa depan menemui dan menyelamatkan Daehae berterima kasih. Ia lalu salah paham karena melihat Gwiju membawa bunga dan mengira itu untuk dirinya. Gwiju kemudian sadar, jadi seperti inilah ternyata kejadiannya. Daehae mendapat bunga darinya dan ia memeluk Daehae karena menyelamatkannya. Daehae bertanya kapan Gwiju sampai, tapi Gwiju tiba-tiba sudah tidak ada di hadapannya lagi. Gwiju kembali ke masa kini. Ayahnya melihat Gwiju yang tiba-tiba muncul dan bertanya apakah kekuatannya kembali. Gwiju lalu menceritakan kalau ia bisa menyelamatkan seseorang dari masa lalu. Ayahnya kemudian berdiskusi dan memberikan info tentang nenek moyang mereka terlebih dahulu. Mungkin Daehae adalah seseorang yang seolah ditakdirkan untuk membuat Gwiju selalu kembali. Ayahnya ingin memberitahu ibunya, tapi Gwiju melarang karena masih belum begitu yakin dengan yang terjadi. Kemudian tak lama Gwiju yang mau masuk ke rumah mendengar suara Daehae yang ketakutan dan menyebut rumahnya angker. Daehae bertemu Gwiju di hadapannya. Daehae bingung karena sebelumnya ia bertemu Gwiju di atas. Ia mengira Gwiju hantu dan pingsan. Donghee meluruskan bahwa mungkin Daehae ketakutan karena melihatnya melayang. Ibunya kesal karena merasa Daehae belum siap menerimanya. Donghee bilang dia hanya tertidur. Yang dibenarkan ibunya. Donghee bilang bahwa Daehae tidur karena minum teh yang ia masukkan obat tidur di dalamnya, tapi ibunya tak percaya. Gwiju terpikir kata-kata Daehae yang bilang bahwa ia tadi berada di atas. Saat pagi hari, Daehae masih ketakutan melihat Gwiju. Dan melihat ke cermin ternyata ada bayangan Gwiju. Daehae masih bingung kenapa Gwiju masih tidak bisa mengingat kalau mereka bertemu di tempat itu sebelumnya. Saat menyiapkan sarapan, Bubok membahas soal sauna dan mimpi buruknya. Ia bilang Daehae ada ditandu dan dimasukkan ke ambulans. Ia memperingati Daehae untuk tidak ke sana. Daehae penasaran dan malah pergi ke sauna sementara Gwiju mengikutinya. Daehae membahas ke ibunya bahwa bisa saja keluarga Bok ini memang punya kekuatan super, tapi dianggap bahwa Bubok berhalusinasi saja. Ibunya meminta Daehae bersantai dulu sementara Gwiju ikut masuk ke sauna. Ibu Daehae minta Daehae gunakan senjata ampuhnya, tapi Daehae menolak. Gwiju mendengar Daehae menyebut ibu dan bingung karena Daehae mengaku ia tidak punya keluarga. Ibu Daehae dengan tenang mengatakan bisa menjelaskannya lalu memberi kode ke pamannya. Tak lama alarm kebakaran berbunyi, semua panik keluar sementara Daehae yang trauma ditolong oleh Gwiju, tapi mereka malah terpeleset. Kepala Daehae terbentur hingga ambulans dipanggil untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibu Daehae menjelaskan bahwa ia bukan ibu kandungnya, ia hanya merawat Daehae saja karena sudah tidak punya siapa-siapa. Daehae yang tersadar berbicara ke ibunya kalau ada yang aneh dengan keluarga Bok. Tapi ibunya malah minta untuk mendaftarkan pernikahan mereka agar terbebas dari keluarga itu dan darinya. Sementara Bubok panik saat ditelepon oleh Gwiju mengenai keadaan Daehae karena mimpinya menjadi kenyataan. Daehae menanyakan soal Bubok yang mencari tahu masa lalunya. Gwiju bilang ia cemas mimpi Bubok menjadi kenyataan, makanya membut-butinya. Daehae memastikan apakah benar keluarganya punya kekuatan dan hilang karena penyakit modern. Gwiju membenarkan bahwa kekuatan mereka sekarang sudah kembali, tapi yang berubah adalah ia kembali ke masa lalu karena Daehae. Lalu menjelaskan yang memegang tangannya di mall dan memberi bunga di air mancur adalah dirinya dari masa depan. Jadi sebenarnya dia tidak lupa, tapi apa yang terjadi pada Daehae itu adalah masih masa depannya. Ia minta Daehae mengingat bahwa di kejadian tersebut, dirinya langsung menghilang. Daehae pun sadar bahwa itulah alasan kenapa Gwiju tak punya bayangan saat menolongnya. Karena itu, diri Gwiju dari masa depan. Gwiju memberitahunya bahwa ia juga hanya bisa terlihat dan disentuh oleh Daehae saja. Ia juga tidak mengerti karena masa lalu Daehae adalah masa depannya. Bubok sedikit bingung karena sedikit curiga. Hanya dua hal yang terjadi saat seseorang tahu kekuatan keluarga mereka, bisa kabur atau memanfaatkan mereka.
Gwiju kembali mengingat ia hanya bisa menyelamatkan Daehae. Ia merasa gerah lalu membasahi dirinya. Ia kemudian kembali ke masa lalu saat Daehae ketakutan mengira rumah bubuk angker. Disitulah kejadian ia menangkap Daehae dengan baju basah kuyup. Ia pun tak melihat bayangannya di cermin. Daehae datang menemuinya dan kaget Gwiju basah kuyup dan langsung mengingat jangan-jangan ia baru datang dari masa lalu. Ia lalu memberikan surat pendaftaran pernikahan pada Gwiju. Gwiju bingung soal ini dan merasa urutannya salah. Daehae lalu bercerita soal kebakaran di sekolahnya. Gwiju langsung menebak SMA Putri Sonche. Daehae mengatakan bahwa orang yang menyelamatkannya mungkin adalah Gwiju. Tapi Gwiju mengatakan tetap saja mendaftarkan pernikahan bukan hal yang benar. Dan urutannya harus diperbaiki. Harus ada cinta terlebih dahulu. Ia lalu berkata, mari melihat apakah mereka sungguh akan jatuh cinta dan kemudian mencium Daehae. Oke guys, sekian dulu review dari Atypical Family episode 4. Terima kasih jika bersedia subscribe dan see you.